Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Kalau hari Minggu kemarin kita bisa berjumpa secara langsung dengan beberapa dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh kesempatan yang indah hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Dan malam hari ini kita masih bertemu dalam persekutuan doa online, dan kita tetap sepakat bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menerima firman Tuhan, dan kita sepakat untuk berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau dahsyat dan ajaib dalam segala perbuatan-Mu ya Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, semua hanya karena anugerah-Mu. Malam hari ini kami bersama-sama memuji, menyembah Engkau, menerima firman-Mu. Suatu kesempatan yang indah, suatu kesempatan yang berharga. Dan hanya Engkau saja Tuhan yang kuingini dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kegiatan kami, doa bersama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang kuingini di bumi, yang kuingini di bumi, sekalipun dagingku dan batinku habis lenyap,
Tetaplah Yesus selama-lamanya. Haleluya. Yesus, tetaplah Kau Yesus selama-lamanya. Engkau saja yang layak disembah, Kau saja yang kami ingini. Kau begitu berharga Tuhan, Kau begitu luar biasa, Kau begitu penuh dengan kasih setia. Kesetiaan, kasih-Mu, pengampunan-Mu Tuhan selalu ada, selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau dan kami mau katakan, oh haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan pada malam hari ini, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berada bersyukur. Amin. Shalom, selamat malam keluarga Alika yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam hari ini kita kembali berjumpa di dalam kasih Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kita akan semakin dipertajam pendengaran kita, sehingga kita mempunyai lidah seorang murid yang memberi semangat baru kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita juga akan terus dituntun untuk iman kita makin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mari saudaraku, pada malam hari ini, renungan kita adalah temanya what if. Apa itu what if? Ya, itu bahasa Inggris artinya adalah bagaimana seandainya. Saudaraku, waktu kita masih kecil mungkin kita suka berandai-andai. Andaikan saya ini adalah orang yang kaya raya. Oh, begitu saudaraku. Mungkin andaikan saya ini seorang pilot. Kalau waktu kecil kan cita-citanya apa? Cita-citanya pilot. Andaikan saya ini seorang dokter dan sebagainya. Tentu saja apa yang kita harapkan, yang kita andai-andaikan itu sesuatu yang baik. Pasti tidak ada yang tidak baik, ya. Pasti kerinduan kita untuk menjadi sesuatu yang baik. Nah, di dalam kehidupan kita tidak selalu semuanya itu seperti yang kita harapkan, yang kita andai-andaikan. Ada kalanya kita harus menghadapi tantangan-tantangan dan pergumulan, dan itu membuat hidup kita diproses, hati dan jiwa kita juga menghadapi proses. Tetapi bagaimana kita mensikapinya itu menentukan apakah kita ini berkemenangan atau kita justru kalah di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang terjadi tersebut. Nah saudaraku, kalau kita belajar dari firman Tuhan, barangkali kalau saudara ingat mujizat pertama Tuhan Yesus adalah mengubah air menjadi anggur ketika di pernikahan di Kana.
Coba seandainya pada waktu itu, what if? Pada waktu itu mungkin kalau pengantin itu punya anggur yang berlimpah-limpah dan semuanya baik-baik saja, barangkali mungkin tidak ada mujizat air menjadi anggur. Mungkin kita juga merenungkan seandainya pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah didengarkan oleh 5.000 orang, pada waktu itu murid-murid punya satu bak truk isi makanan, barangkali tidak akan ada mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kalau seandainya mungkin kita renungkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan itu, ternyata dia selama 12 tahun terakhir dia baik-baik saja, sehat, ya badannya fit, ya rajin goes, ya saudaraku kemana-mana, ya saudaraku mungkin dia kesana kemari berjalan-jalan, ya kesana kemari tidak usah pakai masker, sehat-sehat saja, mungkin barangkali begitu, ya badannya sehat, anti sakit, mungkin tidak ada mujizat. Perempuan 12 tahun sakit pendarahan tadi menjamah ujung jumbai Yesus, dia sembuh. Nah, apa yang kita bisa merenungkan dari ini semuanya, saudaraku? Kadangkala ketika kita berpikir what if, kita ini mungkin sedang membatasi pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku, dalam bahasa Inggris kata pencobaan ini adalah tes. Ya, saudaraku, kalau kita menghadapi tes, kita ingat kalau sekolah itu biasanya membawa kita untuk semakin naik kelas, ya. Nah, saudaraku, dalam bahasa Inggris dikatakan no test or temptation that comes your way is beyond the course of what others have had to face. Ya, tidak ada ujian, ya, atau pencobaan yang kita alami itu yang mungkin melampaui kekuatan kita, ya. Yang perlu kita ingat, ya, adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Itu yang saudara mungkin dan saya perlu ingat baik-baik. Jadi mungkin sekiranya kita menghadapi pencobaan dan di tengah-tengah situasi tersebut sempat terbersit dalam pikiran kita, what if? Bagaimana ya seandainya tidak ada masalah? Bagaimana ya seandainya kemarin itu tidak salah langkah? Bagaimana ya seandainya kemarin itu tidak terjadi ini? Bagaimana ya seandainya kemarin tidak terjadi itu? Kadangkala situasi-situasi pergumulan justru membuat kita ini tidak lagi ingat Tuhan, tapi kita cari tahu siapa yang salah di balik ini semuanya. Saudaraku, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa pencobaan yang kita alami itu sebenarnya pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan itu setia, kita mesti ingat itu. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Firman Tuhan katakan demikian. Ya, pada waktu kita menghadapi tes tadi, Tuhan berjanji Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Oleh sebab itu di dalam Kristus, ya saudara dan saya, kita punya pegangan yang kuat. Ya, saat kita goyah, bahwa Tuhan berjanji akan menyertai kita, ya, dan memberikan jalan keluar kepada kita, sehingga dikatakan kita dapat menanggungnya. Nah, saudaraku, nah, jadi kalau saudara kita menghadapi pencobaan, pergumulan, mungkin terbersit what if tadi, bagaimana seandainya kalau terjadi ini itu kemarin begini, kemarin begitu. Saudaraku, mari kita belajar, manusia tidak ada yang sempurna, kadang kita bisa lemah, kadang kita bisa gagal. Tapi mari kita melangkah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Untuk hidup kita mengikuti apa tuntunan firman Tuhan dalam hidup kita supaya hidup kita dipulihkan dan kita keluar sebagai pemenang. Nah, saudaraku, di dalam firman Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang kedua, saudara, saya akan bacakan buat saudara, ayat 2 sampai yang ketiga dikatakan demikian. Murid-murid Yesus bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus,
bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudaraku, sekali lagi firman Tuhan mengingatkan kepada kita akan yang namanya pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Tidak ada gunanya kita menyesali kelemahan-kelemahan kita. Ada kalanya penyesalan itu kalau membawa kita kepada pertobatan itu baik. Tetapi kalau penyesalan itu membuat kita putus asa dan patah semangat, dan kemudian mengasihani diri kita sendiri, dan kemudian kita terpuruk dalam self pity, mengasihi diri sendiri seperti tadi ya, mengasihani diri sendiri, saudaraku. Nah, itu membuat kita ini lupa bahwa Tuhan itu dalam segala sesuatu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat yang kedua, ketika ada seorang yang kedapatan buta sejak lahirnya. Nah, orang-orang bertanya, ini salahnya siapa? Mereka mungkin berkata, kalau salahnya orang tuanya, andaikan orang tuanya tidak berbuat dosa, mungkin anaknya tidak lahir buta. Saudara, dosa memang ada konsekuensinya. Ya. Tetapi kalau di tengah perjalanan hidup manusia terjadi kelemahan-kelemahan demikian, saudara, kita tidak berhenti akhir episode hidup kita di situasi demikian. Sebab kalau kita mau datang kepada Tuhan, firman-Nya berkata, pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Nah, saudaraku, itu yang terpenting buat hidup saudara dan saya. Kalau hari ini saudara mungkin merenungi hidup kita, hidup saudara ya, saudara renungkan, ya, kenapa aku dilahirkan di keluarga ini? Mungkin saudaraku, siapa yang bisa milih dilahirkan ya di keluarga seperti apa? Kalau boleh milih, semua orang milih dilahirkan di keluarga bangsawan, keluarga kerajaan. Ya saudaraku, tapi kita tidak bisa memilih. Tetapi yang luar biasa di tengah segala kelemahan dan keterbatasan kita, ya saudaraku, Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang mesti kita ingat setiap saat, ya, bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita. Apapun situasi hidup kita pada malam hari ini, saudara dengarkan baik-baik. Saudara, bahwa Tuhan itu berkarya luar biasa dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita percaya dengan segenap hati bahwa rancangannya dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera dan kebaikan. Bahwa Tuhan tidak pernah sekali-kali merancangkan yang buruk dalam hidup kita. Ya. Jadi saudaraku, apa yang kita pikirkan seandainya tadi tidak jauh lebih indah dari rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Ya. Oleh sebab itu sebagai penutup, ayat Roma 8 ayat 28 saya akan bacakan buat saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, dalam bahasa Inggris terjemahan The Message dikatakan, that's why, oleh karenanya, we can be so sure, kita begitu yakin, that every detail in our lives, bahwa setiap detail, ya bayangkan ya, kata detail itu setiap aspek dalam hidup kita itu, every detail in our lives of love for God, orang-orang yang mengasihi Tuhan, God is work into something good. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam setiap detail hidupmu. Apa detail hidup kita? Barangkali itu mungkin pekerjaan kita, usaha pekerjaan kita, ya, rumah tangga kita, ya mungkin studi kita, bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya saudaraku, ketika kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ya saudaraku, dan tidak terpuruk dengan kata what if tadi, ya, kita mulai, Tuhan, aku percaya pekerjaanmu indah dalam hidupku. Mungkin aku belum lihat secara mata jasmani, tapi aku yakin dengan mata rohaniku bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saudara berdoa, setiap hari saudara berdoa, saudara berkata, Tuhan,
aku mau mengandalkan Engkau, langkahkan hidupmu seturut dengan tuntunan firman Tuhan. Ya, apa yang ada yang bisa dikerjakan, kerjakan dengan takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh. Saudara, maka saudara lihat Tuhan akan turut bekerja di dalam setiap aspek detail hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Ada banyak contoh di dalam firman Tuhan ketika orang-orang mengandalkan Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan dalam hidupnya, Tuhan nyatakan penyertaan dan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa dalam hidup mereka. Seperti orang buta ini disembuhkan. Ketika orang berkata, andai kan orang tuanya tidak berbuat dosa dan sebagainya, mereka mulai menghakimi. Tetapi Tuhan dalam kasih-Nya dia berkata, bukan soal menghakimi manusia, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam hidupnya. Saudaraku, izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jangan terpaku untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, baik dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, ya, dalam menggapai cita-citamu. Saudaraku, mari kita terus melangkah dalam tanggung jawab yang baik dari setiap yang Tuhan percayakan kepada kita, dalam takut akan Tuhan. Maka saudara lihat bagaimana Tuhan turut bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Kiranya renungan pada malam hari ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang baik. Pekerjaan-pekerjaan-Mu yang ajaib harus Kau nyatakan melalui hidup kami. Oleh sebab itu, kami mau menyerahkan hidup kami untuk Engkau bentuk sesuai dengan rencana-Mu, karena kami tahu rencana-Mu indah ya Bapa. Kami yakin Engkau sedang bekerja, Engkau sedang mengerjakan hidup kami sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan. Dan itu sungguh indah. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima malam hari ini. Kami berdoa untuk keluarga besar Alika, juga setiap saudara-saudara kami yang ikut bergabung dan ikut bersama-sama mendengar firman ini. Biar Tuhan Roh Kudus yang berbicara dalam hati kami, mengerjakan dalam kehidupan kami, sehingga firman itu menjadi rema, menjadi hidup dalam hidup kami. Dan Tuhan, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami perkatakan, itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan anak-anak-Mu semuanya. Tuhan buat berhasil, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan melalui Tuhan Gereja Alika. Tuhan berkati untuk boleh menjadi berkat bagi kota Jepara, dan kami Tuhan, hanya kerinduan kami untuk senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik di luar negeri, di luar kota, baik sampai ke daerah-daerah. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkati kami semua. Kau yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Kau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Terima kasih untuk malam hari ini, dan kami sepakat berdoa juga untuk kota kami tercinta Jepara. Kami berdoa untuk kedamaian kota kami, untuk kesejahteraan kota Jepara ini. Kami berkati di dalam nama Tuhan Yesus segala aspek pendidikan, sosial, oh Tuhan, industri, ekonomi di kota kami Jepara ini. Tuhan berkati semuanya ya Bapa. Hidup rukun semuanya, kami boleh Tuhan boleh berada dengan rukun dimanapun kami berada, karena kami tahu semua Tuhan yang bekerja. Berkati pemimpin kota kami, juga berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, kami rindu kemuliaan Tuhan Kau nyatakan atas bangsa kami, sehingga setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah Engkau Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, yang adalah Tuhan penyelamat hidup kami, yang pencipta kami. Kami percaya Tuhan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan juga berkati Tuhan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, para menteri DPR semuanya. Tuhan berkati ya Bapak, berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami semuanya di tengah-tengah situasi seperti ini, tapi kami percaya
Tuhan tolong Indonesia bangkit, Indonesia boleh mengalami pemulihan yang daripadamu. Dalam segala kuasa-kuasa penyakit menular kami tolak dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia untuk dalam perlindungan dan anugerah Tuhan. Juga dengan bangsa-bangsa yang lain juga Tuhan lindungi semuanya. Anak-anakmu di mana-mana tempat di seluruh Tuhan negeri, Tuhan jagai, lindungi dan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih, biar namamu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini, permohonan kami, dan sebentar kami akan menerima doa berkat. Kita akan naikkan pujian untuk pengagungan kepada Tuhan. Kita nyatakan segala pujian hormat bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Sekali lagi kita naikkan, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan, bagi Yesus Tuhan selamanya. Mari kita sama-sama terima doa berkat pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam ibadah kami malam hari ini. Kami percaya kami diberkati dan makin terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dan hidup berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau pekerjaan-pekerjaan-Mu indah dan baik adanya dalam hidup kami. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan yang penuh kuasa dari Roh Kudus turun memenuhi hidup kita semuanya malam hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.